lagi dengan saya dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini pastinya sudah tidak asing bagi kalian karena pasti kalian sudah mempelajarinya di level dasar gitu ya, atau di SD, di sekolah dasar. Nah, kalian sudah mengenal beberapa jenis pesawat sederhana. Nah, tapi dalam video kali ini akan kita bahas adalah bagaimana kita mengetahui keuntungan mekanis dari suatu pesawat sederhana jika kita menggunakan pesawat sederhana tertentu. Nah, apa saja pesawat sederhana yang akan kita bahas? Mari kita lihat satu persatu. Nah, sebelum kita membahas apa keuntungannya, mari kita lihat dulu apa sih sebenarnya pesawat sederhana. Ya. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang mempermudah kita melakukan kerja. Artinya bahwa alat ini membantu kita menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mudah. Gitu. Kita bisa melakukan suatu pekerjaan itu. Gitu. Tapi dengan adanya alat, terutama pesawat sederhana ini, pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Ada contoh beberapa pesawat sederhana. Sebenarnya bukan hanya ini gitu ya. Pesawat sederhana itu banyak sekali. Ini salah satu contoh yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada gunting, tangga, palu gitu ya, jungkat-jungkit, sepeda dan lain sebagainya. Nah, ternyata pesawat sederhana itu ada beberapa jenis gitu ya. Ada beberapa jenis. Jenis yang pertama ada yang namanya tuas atau bahasa lainnya pengungkit, kemudian ada bidang miring, kemudian ada katrol, kemudian ada roda berporos. Apa perbedaan dari keempat jenis pesawat sederhana ini? Nanti akan kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tuas. Kita tahu bahwa tuas itu pasti terdiri dari yang namanya ada kuasa atau gaya yang kita berikan, ada beban, kemudian ada titik tumpu, ya, ada titik tumpu. Nah, apa yang membedakan? Kita tahu bahwa tuas itu ada 3 jenis. Ada jenis tuas pertama, jenis tuas kedua, dan jenis tuas ketiga. Apa yang membedakan ketiga jenis tuas ini? Nah, yang membedakan jenis ketiga tuas ini adalah letak dari titik kuasanya atau titik gaya, kemudian letak dari titik bebannya, kemudian letak dari titik tumpunya. Ini yang membedakan. Nah, jika jenis tuas yang pertama dari gambar dapat kita lihat bahwa tuas yang pertama ini titik tumpunya berada di tengah. Artinya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Sedangkan jenis tuas yang kedua itu yang berada di tengah adalah titik bebannya. Berarti jenis tuas yang kedua itu adalah titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan jenis tuas yang ketiga yang berada di tengah itu adalah titik kuasanya. Atau bisa kita katakan bahwa titik kuasanya itu berada di antara titik beban dan titik tumpu. Ya. Jadi ketiga jenis tuas ini yang membedakan adalah letak titik kuasanya, letak titik beban, dan letak titik tumpunya. Ya, untuk mengingatnya sangat mudah. Kalau jenis tuas yang pertama yang berada di tengah adalah titik tumpu. Sedangkan jenis tuas yang kedua yang berada di tengah adalah beban, sedangkan jenis tuas yang ketiga yang berada di tengah adalah titik kuasa. Nah, sebenarnya apa sih tuas? Gitu ya. Jadi tuas adalah batang kayu atau besi yang dapat bergerak pada titik tumpuan. Nah, titik tumpuan ini yang disebut dengan titik tumpu. Jadi di mana tuas itu menumpu, itu artinya titik tumpu. Nah, jadi tuas ini juga biasa digunakan untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Nah, kalau kita mau tahu berapa sih keuntungan mekanisnya, berarti kita harus tahu dulu berapa gaya yang kita keluarkan. Kemudian berapa beban yang ada pada tuas tersebut. Kemudian ada LK dan LB. Apa sih LK dan LB itu? Kalau LK adalah lengan kuasa, kalau LB itu adalah lengan beban. Nah, di sini dapat kita lihat ini contoh
contoh ada sebuah tuas gitu ya. Di sini ada titik kuasanya, kemudian di sini ada beban. Nah, beban itu disimbolkan dengan W, sedangkan kuasa itu sama dengan gaya, sehingga simbolnya adalah F. Apa yang dimaksud dengan lengan beban? Lengan beban adalah jarak dari titik beban sampai ke titik tumpu. Ini yang kita sebut dengan lengan beban. Kemudian lengan kuasa berarti jarak dari titik tumpu sampai ke titik kuasa. Ini yang disebut dengan lengan kuasa. Nah, sehingga rumusnya W kali LB sama dengan F kali LK. Atau kalau mau kita bandingkan, itu boleh berarti W per F sama dengan LK per LB. Sehingga dari rumus ini kita bisa mengetahui berapa keuntungan mekanis yang kita peroleh jika kita menggunakan tuas tersebut. Nah, jadi KM ini adalah keuntungan mekanis. Jadi keuntungan mekanis itu sama dengan LK per LB atau W per F. Kapan kita menggunakan ini tergantung yang diketahui dari soal. Kapan kita menggunakan ini tergantung dari soalnya. Kalau sudah diketahui W, sudah diketahui F, ya kita bisa menggunakan rumus yang ini, gitu ya. Jadi ini artinya atau berarti nilai mereka itu sama. Ya, tinggal kita mau memilih yang diketahui dari soal itu yang mana. Nah, untuk lebih memahami, sekarang kita coba untuk melihat contoh soal pada tuas ya. Sebuah pengungkit dengan perbandingan lengan kuasa 2 berbanding 5 digunakan untuk mengangkat beban 2800 Newton. Di sini beban bukan massa ya. Jadi beban dan massa itu berbeda. Kalau massa itu satuannya kilogram, kalau beban atau berat itu satuannya adalah Newton. Ini perbandingan lengan kuasa. Berarti perbandingan mereka. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Sedangkan yang B adalah berapa keuntungan mekanis pengungkit tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, jangan lupa kita untuk selalu menuliskan data yang benar. Atau biasa yang kita sebut dengan diketahui. Ya, diketahuinya apa? Ada perbandingan lengan kuasa. Berarti kan lengan kuasa berarti 5 ini adalah LK-nya, sedangkan yang ini adalah LB-nya. Berarti LB, nah ini 2, sedangkan LK ini 5. Mengangkat beban 2008, berarti beban ada W ya. W berarti 2800 Newton. Yang ditanya apa? Nah, kita tulis yang ditanya apa? Yang ditanya berapa gaya minimal yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban tersebut. Sedangkan yang B, berapa keuntungan mekanisnya. Ya, sekarang kita coba kerjakan untuk yang A. Ya, yang ditanyakan F, sehingga kita tahu gitu ya bahwa rumusnya itu kan adalah F kali LK sama dengan W kali LB. Ya, ini LB. F yang ditanyakan, tulis saja. Berarti F. LK-nya berapa? LK 5, kita masukkan 5 sama dengan W. W-nya berarti 2800. Ya, dikali 2. Berarti di sini sama dengan 5F sama dengan 2800 dikali 2 itu 5600. Berarti F itu sama dengan 5600 per 5. Ya, sama dengan 1120 Newton. Nah, sekarang yang B yang ditanyakan berapa keuntungan mekanisnya. Lihat dari soal kita sudah tahu ada W dan ada F. Ya, berarti kita bisa menggunakan rumus yang W per F gitu ya. Bisa kalau L B per LK juga bisa gitu ya. Berarti sekarang kita masukkan berarti rumusnya adalah yaitu berarti W per F
sama dengan W. W-nya berapa? Berarti ada 2.800 dibagi 1.120 sama dengan 2,5. Nah, ini keuntungannya. Keuntungan mekanis tidak memiliki satuan, ya. Dan sehingga keuntungan mekanis ketika kita menggunakan tuas dengan perbandingan LB dan LK seperti ini, berarti keuntungan mekanis yang kita peroleh adalah 2,5. Nah, sekarang kita masuk ke pesawat sederhana jenis yang kedua. Ada yang namanya katrol. Apa sih sebenarnya katrol gitu ya? Katrol adalah roda yang dapat berputar dengan disertai tali. Nah, ini yang putar ini katrol. Di sini katrol biasanya kita jumpai itu misalnya di penggerek tiang bendera ya. Kita bisa menemui bahwa ada lingkaran di sana, kemudian ada talinya untuk menarik. Nah, sehingga katrol ini bisa digunakan untuk mengangkat benda atau memindahkan suatu. Kalau kita lihat, katrol itu ternyata ada 3 macam. Ada namanya katrol tetap, katrol tunggal bergerak, kemudian ada namanya sistem katrol. Ini namanya katrol tetap, bahwa posisi katrolnya tidak akan berubah. Ini yang disebut dengan namanya katrol tetap. Kemudian katrol tunggal bergerak, itu artinya atau biasa yang kita kenal dengan katrol bebas. Namanya katrol bebas berarti yang bergerak itu adalah katrolnya. Benda bebannya ini tergantung pada katrol, sehingga kalau kita tarik, kita berikan gaya ke atas, yang bergerak ini katrolnya, gitu ya, yang bergerak katrolnya yang berpindah. Kalau yang ini yang bergerak adalah bebannya semakin naik gitu atau semakin turun bebannya. Sedangkan di sini yang naik atau turun adalah katrolnya, gitu ya. Makanya disebut dengan katrol bebas. Sedangkan kalau yang ini yang disebut dengan sistem katrol atau biasanya disebut dengan katrol majemuk. Atau biasanya ada yang mengatakan kalau hanya ada 2 katrol namanya katrol ganda gitu ya. Nah, karena terdiri dari beberapa katrol, makanya disebut dengan sistem katrol. Katrol yang pertama ini ada namanya katrol tetap. Nah, kalau kita menggunakan katrol tetap ini, berarti ketika kita memindahkan beban ini, berarti gaya yang kita keluarkan itu selalu besarnya sama dengan besar dari beban tersebut. Nah, makanya di sini katrol ini tidak memperbesar gaya, melainkan hanya mengubah arah gaya. Artinya, kalau di sini ada beban 10 Newton, berarti kita harus mengeluarkan gaya juga sebesar 10 Newton. Makanya keuntungan mekanisnya 1, gitu ya. Supaya ini bisa bergerak berarti gaya yang kita berikan harus sama besar dengan bebannya. Tetapi arah gayanya yang berbeda. Ketika kalau kita mau menaikkan beban ini, ya, kalau beban ini mau kita naikkan, ya, otomatis gaya yang kita tarik sini pasti gayanya turun. Ini artinya mengubah arah. Kalau kita mau menurunkan supaya bebannya ini ke bawah, pasti ya kita memberikan gayanya. Ini pasti gayanya ke atas. Tapi dengan besar yang sama. Berarti besar gaya, di sini adalah bebannya, pasti di sini ada F. Besar beban ini pasti akan sama dengan besar dari kuasa atau gaya yang kita berikan supaya beban ini bisa bergerak. Kemudian bagaimana dengan katrol bebas? Katrol bebas ini karena bebannya ini tergantung di katrolnya, bukan tergantung di talinya. Sehingga keuntungan mekanisnya lebih banyak. Artinya adalah bahwa kamu bisa merasakan beban yang kamu tarik itu lebih ringan, gitu ya, lebih ringan dibandingkan dengan katrol bebas. Nah, katrol ini lebih mudah menaikkan beban, akan tetapi arah gaya yang diberikan arahnya ke atas, berlawanan dengan arah berat. Nah, alat ini memperbesar gaya, artinya bahwa pasti
beban yang kita rasakan itu menjadi lebih ringan gitu ya. Nah, sehingga keuntungan mekanisnya itu sama dengan 2. Berarti katrol tetap tadi setengah dari katrol bebas ini keuntungannya gitu ya. Bagaimana dengan katrol majemuk? Katrol majemuk itu biasanya yang paling sedikit terdiri dari 2 buah katrol gitu ya. Kalau sudah sistem katrol itu biasanya katrolnya ada 4. Nah, keuntungan mekanisnya itu jauh lebih besar daripada katrol tetap dan katrol bebas tadi. Ya, sehingga di sini ada keuntungan mekanisnya adalah 2 dikali N. Artinya adalah tergantung dari seberapa banyak tali dan katrol yang ada pada sistem tersebut. Kalau semakin banyak katrol pada sistem katrol tersebut, otomatis nah beban ini itu akan terasa lebih ringan. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini termasuk yang namanya adalah katrol bebas atau katrol tunggal bergerak gitu ya. Di sini titik tumpu, katrolnya di sini pasti gayanya ke atas gitu ya. Jika beban 18.000 Newton, berapa besar gaya minimal dan keuntungan mekanis dari katrol? Nah, jangan lupa untuk selalu menuliskan diketahui. Diketahui berarti ada beban. Beban itu adalah W ya. 18.000 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa besar gayanya ya dan berapa besar keuntungan mekanisnya. Kalau kamu ingat ketika ada katrol bebas atau katrol tunggal bergerak, sebenarnya kita tidak perlu menghitung berapa keuntungan mekanis dari katrol. Ya, karena kita tahu keuntungan mekanisnya pasti sama dengan 2. Nah, ini sudah terjawab gitu ya. Keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Dari mana? Dari rumus tadi sebelumnya gitu ya, dari rumus sebelumnya. Bahwa keuntungan mekanisnya itu sama dengan 2. Sehingga keuntungan mekanisnya tidak perlu kamu hitung. Sudah ketahuan. Kalau katrol tetap pasti, kalau katrol bebas pasti keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Gitu ya, sehingga F bisa kita cari gitu ya. Berarti kan di sini KM itu sama dengan W per F. Sini sudah kita ketahui keuntungan mekanisnya 2, W-nya 18.000 ya. Kemudian ditanyakan F. Karena ditanyakan F, F-nya kita pindah ke sana sehingga F itu sama dengan 18.000 dibagi 2 ya, sama dengan 9.000 Newton. Nah, ini besarnya gaya yang kita perlukan untuk mengangkat beban tersebut, sedangkan yang ini adalah keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang berikutnya. Sistem katrol digunakan pada suatu proyek bangunan seperti gambar. Tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban seberat 120 Newton. Nah, di sini ada sistem katrol. Katrolnya terdiri dari 2. Ya, ada 2 katrol. Nah, berarti yang diketahui berarti ada F 120 Newton. FW. Maaf, ada W 120 Newton. Gitu ya, karena beban berarti W 120 Newton. Kita tahu bahwa keuntungan mekanisnya berapa dari katrol ini ya. Keuntungan mekanisnya sama dengan 2 gitu ya. Keuntungan mekanisnya 2. Dari mana 2? Kita ingat ketika sistem katrol tadi bahwa keuntungan mekanis itu tergantung dari berapa jumlah katrol yang kita gunakan gitu ya. Kalau di sini ada 2 katrol, berarti keuntungan mekanisnya adalah 2 gitu ya. Keuntungan mekanisnya 2 sehingga F ini, nah F-nya berapa itu bisa kita temukan, bisa kita cari dengan rumus masih sama, berarti KM sama dengan W per F. KM-nya 2,
gitu ya, W-nya 120 per F. Ini kita pindah, berarti di sini ada F sama dengan 120 per 2 sama dengan 60 Newton. Nah, ini besarnya gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban di sini. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh soal yang berikutnya? Perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Nah, kecepatan gravitasinya atau percepatan itu sama dengan 10 meter per second. Hitunglah keuntungan mekanisnya. Nah, di sini berarti yang diketahui, adalah ini ada sistem katrol, itu ya, ada 2 katrol yang bekerja. Berarti ada massa. Massanya 50 kg. Ya. Kemudian ada percepatan gravitasi, itu adalah 10 meter per second kuadrat. Ini kuadrat ya. Nah, 10 meter per second kuadrat. Hitunglah keuntungan mekanisnya. KM-nya yang ditanyakan. Nah, sebelum kita sampai ke KM, kita kan tahu bahwa KM itu kan sama dengan W per F. Gitu ya. Nah, W per F. Nah, dari mana kita tahu? Gitu ya, dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu W-nya? Kita ingat bahwa pada usaha bati-bati W itu kan sama saja dengan M kali A, gitu ya, massa dikali percepatan. Sehingga massanya di sini ada 50 dikali 10 ya. Ini sama dengan 500 Newton. Berarti kita tahu bebannya adalah 500 Newton gitu. Nah, kemudian berapa keuntungan mekanisnya ini pasti kita sudah tahu 2. Nah, tapi berapa gayanya? Yang ditanyakan kan juga F-nya. Ya. Berarti F karena keuntungan mekanisnya ini sudah kita ketahui, berarti KM itu sama dengan W per F. KM-nya 2 ya, sama dengan W berarti 500 per F. Kita pindahkan berarti F sama dengan 500 per 2 sama dengan 250 Newton. Nah, ini besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban dengan massa 50 kg. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pesawat sederhana yang berikutnya, yaitu adalah bidang miring. Mengapa dia dikatakan bidang miring? Adalah bidang datar yang dimiringkan dengan kemiringan tertentu. Gitu ya. Ini kan sebenarnya bidang datar. Gitu ya. Ini sebenarnya bidang datar kemudian dimiringkan. Punya kemiringan tertentu sehingga dia punya H. Gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk menaikkan benda. Gitu ya. Di sini ketika kita mau mengetahui berapa keuntungan mekanisnya, nah rumus yang bisa kita pakai berarti F dikali S. S ini adalah jarak dari titik awal benda itu sampai ke titik akhir tempat benda mau dipindahkan. Kemudian ada W itu bebannya berapa, kemudian dikali H, ketinggian dari bidang miring tersebut. Sehingga nanti ini bisa kita ketahui berapa keuntungan mekanisnya. Jadi KM sama dengan W per F atau bisa kita gunakan H per S. Gitu ya. Kalau W-nya belum diketahui masih ingat lagi. Itu. W sama dengan M kali G atau M dikali A. Nah, sekarang kita lihat ini bidang miring. Bidang miring itu biasanya digunakan untuk memindahkan sebuah benda ke dalam bak truk gitu ya. Ke dalam bak truk gitu. Nah, misal W itu beratnya gitu ya. Kemudian miringnya ini biasanya terjadi ini seperti ini gitu ya. Titik A ini merupakan
titik awalnya, kemudian B, berarti dari titik A ke B ini disebut S, gitu ya. Panjangnya lintasan dari bidang miring tersebut. Nah, untuk menerapkannya kita langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar di atas. Ini ya, ada gambar bidang miring. Kemudian, bila beban seberat 5.000 Newton dinaikkan setinggi 10 meter dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter yang dibuat seperti gambar di atas. Tentukan keuntungan mekanis dan gaya minimum yang diperlukan untuk dapat menariknya. Nah, untuk lebih jelas, jangan lupa selalu untuk menuliskan diketahui. Ya, diketahui ada beban seberat 5.000 Newton. Oh, berarti ada W, ya. Ada W 5.000 Newton, 5.000 Newton. Dengan setinggi, dinaikkan setinggi, ya. Setinggi berarti H 10 meter. Kemudian menggunakan papan yang panjangnya. Oh, berarti ada S di sana, ya. Karena panjangnya berarti di sini ada 20 meter. Yang ditanyakan adalah berapa keuntungan mekanisnya dan berapa gaya minimum yang dikeluarkan. Ya, nah, sekarang kita tahu di sini berarti KM tadi, nah ini ya, KM itu kan rumusnya bisa W per F, nah, atau ya kan, nah, atau S per H, ya. Nah, kemudian karena F-nya ini belum diketahui, berarti kita bisa menggunakan yang ini. Nah, ya, kita bisa menggunakan yang ini. Berarti KM-nya itu sama dengan S per H. S per H, S-nya berarti 20. Ya, H-nya 10. Sama dengan 2. Keuntungan mekanisnya 2 berarti bisa kita masukkan. Ya, berarti berapa gaya yang diperlukan bisa kita masukkan. Berarti W per F. Keuntungan mekanisnya 2 sama dengan W-nya 5.000 per F. Ya, F-nya kita pindah. Berarti di sini F sama dengan 5.000 per 2. Ya, sama dengan 2.500 Newton. Nah, ini besarnya gaya yang harus dikeluarkan ketika untuk memindahkan beban ini dari sini sampai di sini. Nah, sekarang kita lihat jenis pesawat sederhana yang terakhir, yaitu ada namanya roda berporos. Namanya roda pasti berbentuk lingkaran, gitu ya. Ada poros di tengahnya. Jadi ini roda, kemudian ada poros di tengahnya. Ini namanya poros, ya, roda. Nah, banyak sekali jenis-jenis roda berporos yang nantinya akan membantu kita untuk bergerak lebih mudah, gitu ya. Nah, di sini, nah, contohnya adalah yang paling sering kita lihat itu adalah pada sepeda, gitu ya. Ini ada, kalau kamu melihat bentuknya seperti ini, itu namanya gear, gitu ya. Ketika naik sepeda, gear itu pasti dengan diameter yang berbeda. Di depan itu biasanya diameter gearnya lebih besar, kemudian di belakang itu diameternya lebih kecil. Mengapa kok dipasang dengan gear yang berbeda? Lihat, roda gigi besar memberikan gaya yang lebih besar, sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil. Gayanya besar, kalau semakin besar gearnya, gayanya besar, tapi kuasanya kecil, ya. Tapi ini perputarannya lebih lambat, ya. Nih, kecepatan putarnya lebih lambat. Kalau yang kecil, nah, kalau yang kecil itu kecepatan putarnya lebih cepat. Nah, tetapi gaya yang kita keluarkan lebih kecil. Nah, tapi kuasanya menjadi lebih besar. Nah, ini tentang roda berporos. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.